Halo pemirsa Metro TV Lampung, kembali saya Nana Hasan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publish juga hits di 4 platform Lampung Post Group. Saat ini sudah bersama saya Mustaan Basran, Kadip Pemberitaan Lampung Post. Tapi sebelum masuk untuk membahas tajuk kali ini, terlebih dahulu kita akan menyaksikan video editorial berikut ini. Peka perkara sampah. Soal sampah tiada habisnya. Siklus hidup manusia berkonsekuensi pada alur produksi dan konsumsi yang secara niscaya menghasilkan sisa. Meskipun begitu, perkara sampah bukan hal ihwal yang selesai di tahap pemakluman. Perlu ikhtiar ajak demi menjaga bumi dari kerusakan. Perkara sampah juga menjadi persoalan pelik di Provinsi Lampung. Data Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Provinsi Lampung per Mei 2021 menyebutkan tiap masyarakat rata-rata menghasilkan sampah sebanyak 0,45 kg per hari. Timbunan sampah pun bertambah 1.630.317,05 ton di setiap tahunnya. Lebih mengerikan lagi, tumpukan sampah itu didominasi jenis plastik yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan sangat rumit untuk diurai. Naasnya, kekurangssadaran untuk mengimbangi persoalan sampah dengan penanganan yang serius masih gampang ditemukan. Kasus terbaru, warga mengeluhkan gunungan sampah di pantai Sukaraja, Bandar Lampung. Pasalnya, limbah rumah tangga yang berasal dari berbagai sungai itu selama puluhan tahun dibiarkan bermuara ke kawasan pesisir tanpa adanya perubahan positif. Kian menjijikan lagi, onggokan sampah yang mengalir dari sungai Kuala, Wailunik, dan sungai Kunyit tersebut makin menimbulkan bau yang tidak sedap dan berpotensi menjadi sumber penyakit. Tidak cuma bagi pemerintah, tanggung jawab penanganan sampah mestinya di pekerjaan rumah bersama. Penanganan sampah harus secara runut dimulai dari kesadaran personal hingga kepatuhan penuh terhadap aturan dan perundang-undangan. Salah satu regulasi induk persampahan yang bisa dirujuk adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 bagi pemerintah kota atau Pemkot Bandar Lampung misalnya. Dalam pasal 9 disebutkan berkewenangan menetapkan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi, menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah, serta melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan pihak lain. Selain itu, Pemkot juga mempunyai tugas menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 bulan selama 20 tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah, serta menyusun penyelenggaraan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah. Bagi masyarakat umum, kesadaran untuk tidak menjadikan sungai sebagai tong sampah dan menghentikan membuang limbah rumah tangga secara sembarangan sudah dinilai cukup bersumbangsi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Sayangnya, pekerjaan yang begitu ringan dalam ucapan ini malah menjelma persoalan berat, digerakkan secara kompak. Survei Badan Statistik atau BPS per Februari 2021 mencatat hanya 28% masyarakat yang sadar terkait pentingnya pengelolaan sampah. Masyarakat disebut masih perlu edukasi secara serius demi menumbuhkan kebiasaan mengembalikan sungai kepada fungsi asalnya sebagai aset lingkungan yang wajib dijaga. Selain pemerintah dan masyarakat, perkara sampah juga sangat membutuhkan dukungan dan peran aktif swasta sebagai produsen. Sudah saatnya para penghasil produk secara serius mengurangi penggunaan material yang sulit terurai demi memudahkan pengelolaan sampah secara keseluruhan. Pasalnya, menurut survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, sebanyak 96% hasil industri dibungkus dengan kemasan terutama plastik sekali pakai. Sedikit betul perusahaan yang punya kesadaran untuk menggunakan bahan yang bisa didaur ulang. Meskipun cuma barang sisa, perkara sampah bukanlah hal yang halal dikesampingkan. Kesadaran, inovasi,
dan kolaborasi antar pihak dalam menggiatkan pengolahan sudah sangat perlu ditekankan. Keteledoran terhadap bahaya sampah bisa menjadi refleksi peradaban manusia sebagai makhluk perusak lingkungan yang telah menghidupinya. Oke Bang Aan, apa yang menjadi bahasan untuk tajuk Lampung Pos kali ini? Kali ini Lampung Pos menyoroti tentang membahas tentang mari kita mengajak seluruh elemen untuk peka terhadap sampah yang ada di Lampung ini. Oke, nah memang seperti apa kondisinya sampah yang ada di Provinsi Lampung sehingga dibahas tentang kepekaan warga atau masyarakat ini Bang Aan? Ini bermula dari temuan warga ya, ternyata di pantai, di salah satu pantai di Bandar Lampung itu sampah menumpuk. Sampah menumpuk itu di pantai ini ada dua kemungkinan, satu dari tengah laut, yang satu dari sungai, kan gitu. Kalau sungai itu artinya berhubungan dengan disiplin masyarakat. Nah, kemudian data dari Dinas Lingkungan Hidup itu ternyata seluruh Lampung, untuk seluruh Lampung ini per hari itu 0,45 kilogram masyarakat memproduksi sampah. Itu dari masyarakat ya, belum dari industri atau yang lain gitu. Jadi perhitungannya sampah masyarakat itu, sampah dari masyarakat bukan sampah masyarakat ya. Sampah dari masyarakat itu perhitungannya dalam setahun ada 1,6 juta ton per tahun. Artinya itu udah luar biasa kalau kita tidak mengelolanya ya. Kemudian membuangnya secara sembarangan, akhirnya bertumpuk-tumpuk di beberapa titik. Bahkan khawatirnya bertumpuk di sungai akan menyebar kebanjiran. Oke, nah tapi menurut kacamata Bang Aan atau menurut kacamata Lampung Pos, mengapa hal ini terjadi Bang? Nah ini artinya salah satunya adalah masyarakat yang tidak peka dengan lingkungannya ya. Artinya sampah itu mestinya memang dibuang di tempatnya gitu ya. Misalnya kalau contoh salah satu masyarakat di perumahan itu tentunya mereka harus mempunyai tempat sampah sementara di depan rumah atau di mana, baru kemudian mungkin sebuah kelompok atau komunitas di masyarakat itu RT mengadakan semacam sokli atau tukang sampah yang memungutinya dalam beberapa periode dalam setahun, dalam seminggu ya, 2 kali atau 3 kali dalam seminggu. Nah kemudian tukang sampah itu juga harus menaruhnya di tempat pembuangan sementara sampah di kecamatan atau di kelurahan. Jadi dengan gitu tertib, sampai akhirnya sampah itu masuk ke tempat pembuangan akhir sampah yang disediakan oleh pemerintah, dan pemerintah punya kewajiban untuk mengelola sampah itu sendiri untuk dijadikan apa gitu. Oke, memang saat ini belum diterapkan hal seperti itu Bang Aan? Ada beberapa yang sudah diterapkan, tapi kan memang kita tidak bisa, pemerintah mungkin tidak bisa menekankan kepada masyarakat atau mengharuskan masyarakat untuk segitu tertibnya gitu ya. Artinya semua harus tahu ini segala macam gitu. Mungkin keluarganya tertib, mungkin ada keluarga yang punya pembantunya tidak tertib gitu-gitu. Nah, yang seperti ini memang harus menjadi fokus perhatian dari pamong-pamong di tingkat paling rendah RT, RW gitu sebenarnya. Itu mereka yang punya. Oke, Bang Aan. Kita tahan dulu, nanti kita lanjutkan pembahasan ini. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.